Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Rifda Fitriani Saharudin dengan NPM 22150611114 dari kelas PSTIB. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga nanti merangkai mengenai build a switch and router network. Jadi nanti di sini mencoba untuk menghubungkan dua end device yang mana di sini adalah PC dari dua jaringan yang berbeda. Nah, ini menggunakan router seperti itu. Nah, yang pertama, ini kita buat dulu topologinya. Itu pakai end device-nya, itu adalah PC. Ada dua buah PC di sini, PC A dan juga PC B. Terus, penghubung jaringannya ini pakai switch. Untuk switch-nya pilih yang 2960. Lalu, untuk menghubungkan dua jaringan berbeda itu pakai router. Routernya yang 4331 ini. Nah, setelah itu di sini sebenarnya untuk memberikan nama pada PC dan juga router switch itu dikonfigurasikan ya, di switch. Tapi di sini saya langsung kasih nama aja supaya tampilnya lebih enak dilihat. Ini jadi S1. Routernya langsung saja jadi R1. Terus yang PC yang kedua diberi nama PCB. Untuk selanjutnya, karena di sini device-nya itu berbeda-beda, jadi untuk kabel yang digunakan itu adalah yang copper straight through. Ini konfigurasinya sesuai ya. Di sini kita pakai yang fast Ethernet 0 dihubungkan ke switch ke port yang ini nih, sesuaikan F06. Jadi fast Ethernet 0/6 yang ini. Terus dari switch ke routernya juga sama karena device-nya berbeda, pakai copper straight through. Dari sini sesuaikan ini ya, pakai F05. Jadi fast Ethernet 05 dihubungkan ke router. Routernya yang G0/0/1. Ini Gigabit Ethernet 001 ini. Terus dari router ke PC sama saja pakai copper straight through karena device berbeda. Ini pilih yang ini G00. Terus di PCB-nya pilih yang fast Ethernet 0 seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat kenapa merah yang terhubung ke router ini, kenapa merah? Karena router itu konfigurasinya manual. Jadi kita harus mengonfigurasi routernya terlebih dahulu, baru nanti kalau benar dia akan menyala hijau seperti itu. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu yang PC-nya. PC A. Pergi ke config. Terus di sini di bagian gateway atau DNSBV4 ini nih, sesuaikan dengan yang ada di modulnya. PCI itu ini adalah IP address-nya 192.168.1.3. Terus default gateway dari PC A ini yang ini. Default gateway-nya 192.168.1.1. Terus untuk yang IPv6-nya itu ini. Karena agak sulit di sini saya salin saja untuk mengurangi kemungkinan adanya typo. Nah, ini default gateway untuk si PC A. Nah, terus untuk IP-nya pergi ke interface yang fast Ethernet 0 ini. Nah, di bagian IP configuration-nya yang di IPv4 address-nya ini saya pindahkan dulu. Nah, untuk di IPv4 address-nya pilih yang ini nih, sesuaikan saja. Yang ini nih maksud saya. 192.168.1.3. Nah, ini. Terus untuk IPv6-nya sebenarnya nih kalau di percobaan tadi tidak apa-apa, tapi di sini saya masukkan juga IPv6-nya. Ini, terus slash-nya di sini adalah 64. Nah, seperti ini. Ini sudah untuk konfigurasi IP yang si PC A. Sekarang untuk yang PCB. Ini seperti tadi, pergi config, terus default gateway-nya tambahin untuk yang PCB itu 192.168.1. Kenapa PCA sama PCB itu bisa disebut jaringan yang berbeda? Ya kan kita pakai router untuk menghubungkan jaringan berbeda. Ini bisa dilihat di IP-nya. IP address dari si PCA itu adalah 1.0
nih di yang tengahnya nih jaringannya 1 titik. Kalau yang PCB ini 0, dia berbeda jaringannya. Jadi untuk menghubungkannya kita harus pakai router seperti itu. Nah, untuk selanjutnya konfigurasikan default gateway yang PCB ini sama saya salin untuk menghindari kemungkinan typo, karena kalau typo nanti dia tidak mau. Terus pergi ke fast ethernet 0, di IP configuration-nya IPv4-nya masukkan ini 192.168.0.3. Terus IPv6-nya IPv6 Internet Protocol version 6. Ini di sini saya salin saja takut typo /64. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah konfigurasi dari default gateway dan juga IPv4 dan IPv6 dari masing-masing PC. Selanjutnya bisa dilihat di sini untuk yang selanjutnya itu adalah konfigurasi routernya. Ini ya, kita pergi ke router R1, pergi ke mode CLI atau command line interface. Dari sini ini kliknya yang 0 ya, klik N. Nanti kalau yes dia auto. No, karena kita mau konfigurasi manual di sini. Nah, jika sudah kita masuk ke mode privilege ya. Private access mode yaitu pakai enable. Nah, dari sini kita masuk ke configuration global mode ya, mode konfigurasi. Ini kita pakai config terminal. Nah, kita sudah masuk ke configuration mode. Ini bisa dilihat jadi router dalam kurung config dan kita sudah berada di configuration mode. Nah, di sini saya akan memberi nama dari routernya. Jadi kan tadi cuma secara fisik aja ngasih namanya di bagian depan. Nah, itu belum terkonfigurasi di dalamnya nih. Kita mau konfigurasi, caranya pakai hostname R1. Jadi saya memberi nama router ini sebagai R1. Nah, jika sudah, di sini kita pakai no IP domain lookup untuk prevent atau kayak mencegah router itu translate incorrectly atau kayak nggak benar gitu. Lanjut ke no IP domain lookup. Selanjutnya di sini kita pakai password. Jadi nanti untuk masuk ke privilege access mode ini nanti harus memasukkan password ya, supaya untuk mencegah akses yang tidak sah ngotak-ngatik routernya. Jadi di sini pakai enable secret. Ini kodenya adalah class, kata saninya adalah class. Mau diganti juga nggak apa-apa. Nah, terus di sini saya mau memberikan kode untuk di bagian awalnya tadi, untuk masuk yang pertama kali, akses pertama waktu masih di user access mode biasa, itu pakai enable, pakai line console 0. Terus passwordnya di sini saya masukkan Cisco. Jadi sebenarnya mau diganti nggak apa-apa. Terus klik login. Login ini untuk nge-save si password Cisco-nya tadi. Nah, kayak ini sekarang passwordnya sudah ke simpan. Ini exit, kita masuk ke kode config yang ini. Global config. Di sini kita pakai line VTY04. Kenapa ada VTY? Kenapa waktu di switch itu nggak pakai? Nah, jadi VTY itu adalah virtual teletype. Jadi nanti ini kayak port virtual yang kita gunakan buat akses telnet atau SSH. Nah, seperti itu. Makanya di sini pakai line VTY04. Nah, 04 itu maksudnya berarti perangkat itu bisa terbang 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kayak mengizinkan 5 koneksi virtual yang berupa telnet atau SSH gitu. Jadi kita bisa bilang kalau 04 itu adalah port koneksi dari, ke router atau ke switch seperti itu. Nah, di sini masukkan line VTY04. Jika sudah, di sini kita masukkan password lagi. Aduh, salah. Oh ya, passwordnya jangan sampai salah ketik ya. Soalnya saya salah ketik password, jadi saya nggak bisa mengakses routernya. Nah, juga jika sudah seperti ini, untuk menyimpan passwordnya kita pakai login. Nah, jika sudah, di sini kan masih ada di config lainnya. Exit untuk keluar, jadi mode configuration. Lanjut, kita akan encrypt plain text passwordnya. Di sini, service, password, encryption. Nah, seperti ini sudah. Sekarang saya akan memasang banner MOTD-nya. Banner MOTD itu message of the day. Jadi pertama kali waktu mau akses mode CLI, dia akan keluar nih pesannya. Jadi caranya itu banner MOTD
Di sini pakai dolar ya. Sebenarnya bisa pakai hashtag, bisa pakai petik satu bisa. Nah, dengan syarat kalau di awal pakai hashtag, akhir pakai hashtag. Kalau di awal pakai petik satu, akhir pakai petik satu. Nah, di sini pakai kode dolar gitu. Authorize users only. Sebenarnya bisa diganti, bukan ini kayak misalnya halo selamat datang atau properti milik Rifda gitu, seperti itu bisa. Tapi di sini saya mengikuti modelnya saja. Jika sudah ini langsung di enter. Lanjut di sini akan konfigurasi dan juga apa ya ini activate both interface ya. Interface dari si routernya. Kita bakal configuration interface dari routernya. Tadi kan di sini yang kita pakai G0/0/0 sama G0/0/1. Nah, di sini mau konfigurasiin. Caranya, ini langsung aja ketik interface atau tampilan untuk si G000. Nah, di sini kita pakai IP address-nya untuk mengurangi kesalahan dalam pengetikan. Di sini saya izin untuk copy paste saja. Ini dilihat di sini ya, bisa dilihat di sini nih untuk address-nya, IP address-nya. Ini untuk IP address G00 ini. 16801 sama kan. Yang 255.255.255.0 itu adalah subnet mask-nya. Ini langsung di enter saja. Ini IPv4-nya. Untuk IPv6-nya yang ini saya copy paste saja untuk mengurangi kemungkinan salah ketik atau typo, karena kalau misalnya sudah typo itu biasanya waktu di ping nggak akan menerima, atau RTO ya, request timeout seperti itu. Ini IPv6 address-nya, ini default gateway-nya ya, F80.21 ini link lokal. Jika sudah, jangan lupa no shutdown. Kenapa no shutdown? Biar nanti waktu ini kan ada kayak tampilannya ya, up down itu, supaya dia nggak down ya, biar supaya terhubung itu si IP-nya nih. Kita pakai no shutdown. Jika sudah, kita keluar dari bar sini pakai exit. Oke, nah itu tadi baru yang interface untuk G0/0/0. Nah, sekarang untuk yang gigabit Ethernet 01. Jadi di sini ketik interface G0/0/1. Sama seperti tadi, kita masukkan IP address V4-nya, terus IP address V6-nya, terus link lokalnya. Ini untuk konfigurasinya. Nah, ini yang disebut dengan konfigurasi manual pada router. Harusnya nanti kalau misalnya di sini sudah saya masukkan IP-IP yang terhubung pada routernya, harusnya nanti di topologi tadi, di kabel-kabelnya dia sudah menyala yang berwarna hijau ya. Ini no shutdown supaya nanti tampilannya ada up. Kalau sudah, exit saja. Nah, ini sudah selesai konfigurasi untuk gigabit Ethernet 0 sama 01. Nah, di sini kita akan configure interface description-nya. Ini masuk dulu ke yang pertama itu gigabit Ethernet 01. Description connected, hurufnya C-nya besar ya. Connected atau terhubung. Connected to F05 on switch 1 S1. Description connected to F05 on S1. Lanjut, exit dari yang 01, terus masuk yang ke 00. Description connected to host PCB. Karena tadi kan di routernya yang satu itu terhubung ke switch, yang satu lagi ke end device PC ya. Jadi sini masukkan PCB. Kalau oh yes, di sini maaf saya ada salah ketik, harusnya description. Maaf. Jadi di sini biasanya saya prefer untuk copy paste aja biar minim kesalahan. Nah, jika sudah seperti ini, exit. Nah, sudah. Nah, di sini kita akan enable IPv6 routingnya supaya dia memungkinkan untuk routing IPv6. Kita harus pakai command atau perintah yang namanya IPv6 unicast routing. Nah, oke, sudah. Untuk yang selanjutnya kita akan copy running config supaya kayak menyalin dan juga nanti menyimpan konfigurasi yang sedang aktif saat ini. Ini langsung aja exit, masuknya ke mode yang privilege
exit privilege mode. Nah, di sini langsung aja kita copy running config startup config. Oke, langsung diokein saja. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan set jam ya. Clock waktu pada router di sini pukul 12.25 00 seperti ini pada tanggal 30 Oktober. Ini disingkat ya dan menggunakan bahasa Inggris, jadi OCT 2024. Oke, sudah. Sekarang harusnya ini sudah selesai. Ini sudah selesai konfigurasi dari si routernya. Nah, sudah menyala hijau nih. Tandanya routernya ini sudah menerima IP-IP-nya, dia sudah menghubungkan ya jaringannya. Sekarang yang terakhir itu adalah untuk konfigurasi yang switch. Sebenarnya sama aja kayak yang ada di percobaan pertama, tapi bedanya di sini kayak lebih singkat. Jadi kita tidak perlu memasang password ke switch-nya ya. Ini saya ikutin modul yang sekarang saja. Ini masuk ke mode CLI atau Command Line Interface. Sebentar, ini command line-nya jadi besar sekali. Command Line Interface. Nah, ini sudah ada di sini. Langsung aja, ini di enter. Kita masuk ke Privilege Exit mode dan menggunakan perintah enable. Sudah masuk. Sekarang kita masuk ke global configuration dengan cara configure terminal. Bisa config terminal juga sebenarnya sama saja. Sekarang sudah masuk, kita memberikan nama dulu. Tadi kan saya sudah memberi nama tapi secara fisiknya saja. Di sini saya mau konfigurasi nama di jaringannya. Hostname S1 sudah berubah menjadi S1. Sekarang seperti tadi, untuk prevent from attempting to translate incorrectly, translate yang benar, kita pakai domain lookup. Oke, jika sudah, kita sekarang akan mengkonfigurasi dan juga activated VLAN-nya di sini, atau Virtual Local Area Network VLAN. Masuk ke interface dari si VLAN 1. Di sini VLAN 1 karena ini mengikuti yang ada di atas ini ya, addressing table-nya. Oke, interface VLAN 1. Untuk menghindari kesalahan dalam pengetikan IP, di sini saya izin untuk copy paste saja ya, Kak. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.2, yang 255, 255, 2550 itu adalah subnet mask-nya, seperti itu. No shutdown, biar nanti dia up ya keterangannya. Jika sudah, exit saja. Lanjut, sekarang kita akan mengkonfigurasikan default gateway. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu default gateway? Dia itu seperti gerbang gitu ya, yang menghubungkan. Karena sini kan jaringan-jaringan itu beda. Nah, untuk menghubungkannya ini kan akan melalui sebuah gerbang yang namanya gateway. Ini dimiliki oleh si routernya ya. Maksudnya tuh dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung ke routernya, seperti itu. Jadi sini kita harus pasang nih IP default gateway. Kalau tidak, dia akan nggak mau terhubung seperti itu. Nah, terus bedanya IP default gateway sama IP address apa? Nah, kalau IP address, kalau IP default gateway kan tadi sudah saya jelaskan, itu kayak penghubungnya gitu. Nah, kalau IP address itu alamat untuk identifikasi unik dari semua perangkat yang terhubung ke jaringan gitu. Coba aja di sini IP default gateway-nya saya copy paste saja untuk menghindari kesalahan dalam pengetikan. Jika sudah, langsung saja di exit. Sekarang di sini kita copy running config dulu ya. Nah, di sini save the running configuration-nya. Di sini saya save dulu ya. Pakai copy running config startup config. Tinggal diokein saja. Nah, sudah selesai. Sekarang untuk verify connectivity, end-to-end connectivity, di sini kita akan memverifikasi konektivitas dari topologi sudah kita rancang ini. Sekarang kita akan mencoba untuk nge-ping PCB dari PCA. Nah, dari sini, dari PCA kita akan coba untuk ping PCB. Caranya pergi ke desktop,
pilih yang command prompt, terus ping. Nah, di sini saya akan lihat PCB itu ini ya, 192.168.03. Sekarang kita ping. Nah, kenapa ada request timeout-nya? Nah, ini kan karena berbeda jaringan dan juga si PCA ini kayak belum tahu alamat dari si PCB. Jadi nanti dia mencari dulu. Nah, karena di percobaan pertama nih gagal, terus sudah ketemu, langsung terhubung, ada replay. Nah, sekarang ini kan dia udah tahu nih alamat dari si PCB. Jadi harusnya kalau saya ping ulang, dia langsung tanpa RTO. Nah, seperti ini, langsung dibalas. Jadi karena dia tidak perlu mencari lagi, makanya sudah langsung ada balasan seperti itu. Nah, ini berarti si PCA sama PCB sudah terhubung ya di jaringan. Jadi bisa nge-ping gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, mana ini? Yang selanjutnya itu adalah dari S1 ping PCB. Berarti dari switch sekarang. Kita akan nge-ping PCB dari switch. Nah, di sini ya, ini jangan ada di mode privilege, ini masuk ke ini, keluar ke user exec biasa. Nah, di sini kita ping PCB-nya itu adalah 192.168.03. Kita ping. Lihat. Oke. Nih, yang pertama pasti gagal karena masih mencari kan. Jadi sukses rate-nya itu 80%, 4 dari 5. Ini kita ngirim 5, yang satu nyasar atau tidak diterima, yang 4-nya diterima. Sekarang coba saya ping ulang, dia harusnya tanpa perlu mencari lagi, langsung sukses 100%. Nah, sukses rate 100%, 55-nya sampai ke PCB. Oke, berarti di sini konektivitasnya sudah betul, sudah jalan. Jadi yang verify connectivity sudah, all the ping should be successful. Dan sekarang pingnya semuanya sudah sukses. Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk ke display device information. Jadi ini informasi tampilan dari device-nya. Sekarang kita akan menampilkan routing table pada routernya. Nah, di sini pakai command show IP route. Nah, ini adalah tampilannya ya, show IP route. Dari sini nih ada kode L itu lokal, C connected, S static, R-nya RIP, M-nya mobile, B-nya BGP. Bisa dilihat harusnya tampilannya seperti ini. Kita sesuaikan dulu kalau benar. Kalau sesuai tandanya ini konfigurasinya benar. Pertama, gateway of last resort is not set. Oke, sama gateway of last resort is not set. Terus yang 19 ini adalah IP address ya, dari jaringan yang 00. Di yang 00 itu berarti ada di ini. PC 00 itu punya PCB 10 itu ada di PCA. Nih, 10 PCA. Bisa dilihat di sini. Ini adalah apa namanya? Alamat IP milik 192.168.01 itu punyanya si 01. Ini nih, 01 itu berarti jaringannya si PCB. Di sini terhubung ya. Terhubung is directly connected ke gigabit Ethernet 000. Nih, yang tadi kita konfigurasikan. Terus yang selanjutnya ini punya si PCA ya. 10 ini. Jaringannya 1. Ini bisa dilihat di sini 1. Ini punya PCA juga connected atau terhubung. Nah, di sini lihat tampilannya sudah benar. Periode subnet 2 mask, terus connected juga. Nah, ini tentunya konfigurasinya sudah benar. Selanjutnya, sekarang kita akan melihat routing dari si IPv6-nya. Show IPv6 route. Oke, bisa dilihat di sini directly connect receive sama ya ini 0 receive. Oke, ingat karena sudah sama ini tandanya konfigurasi sudah benar. Terus sekarang interface information untuk router yang R1 ini pertama yang interface dari si gigabit Ethernet 01. Untuk saat ini gigabit Ethernet 01-nya. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan
interface atau tampilan dari routingnya yang ada di Gigabit 01 ini. Dari sini langsung aja di enter. Oh, salah, ini jangan pakai huruf S ya, interface bukan interfaces. Interface Gigabit Ethernet G0 Oke, sudah. Bisa dilihat di sini nih panjang sekali. Ini adalah tampilannya. Internet address, ini internet addressnya. Terus inilah broadcast address, alamat subnetmasnya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ini adalah interface untuk show IPv6 interface command. Perintah interface-nya ini sama, tapi untuk beda. Ini bagian ya di sini nih, ini saya menjalankan yang ini IPv6 interface G01 sama ini. Untuk yang di bagian show IP interfaces ini entah kenapa saya tidak bisa mengaksesnya. Kalau di sini ada invalid input, itu ada di huruf S-nya, detected di atas ini. Dia tidak mau running, tapi kalau saya running, saya hapus S-nya, dia akan running ke yang bagian ini, nih, bagian B. Untuk selanjutnya, ini adalah summary list, kayak resume ya, rangkuman dari interface yang ada di router dan juga si switch-nya. Di sini pakai perintah show IP interface brief pakai huruf B. Nah, bisa dilihat di sini Gigabit Ethernet 0100 terhubung ke jaringan 01. Jaringan 0001 itu milik si PCB. Benarkah? Benar nih. Yang 00 ini terhubung ke PCB. Terus Gigabit Ethernet 01 itu terhubung ke jaringan 1111 ini punya A, itu jaringan 1. Apakah benar? Ini benar. Ke switch ya di sini nih. Ke switch maksud saya, bukan ke PCA, ke switch. Ke PCA juga nih. Jadi benar nih bagian sebelah sini. Terus Gigabit Ethernet-nya itu metodenya unset karena belum kita set, sementara yang Gigabit Ethernet 00 dan 01 sudah kita set secara manual. Jadi metodenya bisa dilihat sini, dia up karena tadi kita no shutdown. Terus yang kedua ini karena tidak terhubung, dia tulisannya masih down, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, sudah, ini kita akan show si IPv6 nya, interface brief. Nah, ini bisa dilihat yang up ini ada di 00 dan 01 milik si PCB dan juga PCI yang tadi sudah saya konfigurasikan. Nah, terus untuk yang Ethernet 02 sama 02-nya di sini down. Ya, VLAN juga down karena tadi kita tidak mengkonfigurasi VLAN di router, kita konfigurasinya di switch. Ini bisa dilihat di sini kita tidak ada konfigurasi ke VLAN-nya nih, interface VLAN tuh nggak ada. Jadi dia di sini VLAN yang ada di router itu down karena tidak dikonfigurasikan. Selanjutnya IP interface brief. Ini, aduh, ini pendek ternyata. Oh, ini di switch ya, mohon maaf, ada kesalahan di switch. Ini ditutup dulu, kita masuk ke switch. Oke. Nah, untuk di switch-nya masuk dulu ke privilege exec mode enable. Selanjutnya show interface brief. Oh, show IP interface brief. Maaf, tadi ada kesalahan dalam pengetikan perintah. Nah, sudah. Ini di more saja. Oke. Bisa dilihat di sini bus Ethernet yang terhubung tadi itu adalah 5 dan 6. Dari mana mengetahuinya? Dari sini. Ini yang terhubung adalah 5 dan 6. Bisa dilihat 5 dan 6-nya itu
up, yang lainnya down. Dan di VLAN-nya kenapa up? Tadi kita sudah konfigurasikan interface VLAN terus no shutdown, makanya dia up seperti itu. Kalau no shutdown-nya itu tidak dimasukkan tadi perintahnya, dia itu bisa langsung berubah jadi down seperti itu. Jadi bukan up seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini ada reflection question. Sebenarnya sudah ada jawabannya. Jadi jika Gigabit Ethernet 001 interface itu show ya muncul, tapi down, itu kenapa dia bisa down dan bagaimana caranya supaya up. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Caranya itu adalah waktu kita masuk ke interface G0/0/1 itu jangan lupa masukkan no shutdown supaya nanti dia itu show-nya itu munculnya tampilannya itu bakalan up. Kalau nggak pakai no shutdown dia bakalan tulisannya administratively down seperti itu. Nah, di sini apa yang akan terjadi kalau konfigurasinya tidak benar di interface G001 pada router tapi IP address-nya itu 192.168.1.2. Jadi kayak ada kesalahan dari pengetikannya. Nah, kalau kesalahan waktu mengetik IP ini, jadi nanti si PCA nggak akan bisa ngeping si PCB karena alamatnya itu ini kalau di routernya salah ya. Kenapa? Karena kan PCB sama PCA itu jaringannya berbeda kan. Kayak tadi itu PCB itu 00, PCA itu 01 yang mana jadi harus membutuhkan si default gateway yang ada di router supaya untuk mengirimkan si ke datanya nanti, untuk mentransmisikan data. Jadi PCA itu konfigurasinya pakai 11 jaringannya. Nah, untuk pakai IP address 192.168.1.1 untuk default gateway routernya. Ini default gateway-nya dia pakai 11. Jadi kalau di default gateway-nya salah, nggak akan bisa ngeping karena paketnya nggak akan diterima gitu. Karena address-nya itu karena si satu-satunya itu yang harusnya buat si A itu malah nggak dikasih ke device manapun dari LAN-nya. Jadi paket yang dikirimkannya nanti itu nggak akan bisa capai destinasinya karena si address-nya ini salah. Maka dari itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam mengetikkan IP address, default gateway, IP mau yang V4 atau V6 itu jangan sampai salah, karena kalau salah tidak akan bisa ngeping. Paket data yang dikirimkan tidak akan bisa mencapai destinasinya karena alamatnya salah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Oh ya, sebelumnya di sini saya mau coba untuk exit. Ini sebenarnya tidak ada di bagian waktu percobaan tadi, cuman saya ingin membuktikan yang ada waktu konfigurasi router, yaitu kode-kode ini. Yang pertama, Cisco Console Password Enable Login. Ini password Cisco itu dibutuhkan untuk yang tampilan paling awal atau di mode CLI seperti itu, seperti ini gitu. Terus banner MLTD-nya harusnya nanti setelah saya coba untuk klik ini, dia akan muncul. Aduh, salah. Oke, dia muncul. Authorize user only. User access verification. Di sini passwordnya adalah Cisco. Karena di sini untuk line console zero-nya itu passwordnya Cisco. Oke, saya sekarang sudah masuk ke user access mode biasa. Terus di sini saya juga menambahkan password untuk mode privilege access mode, di mana password itu adalah class. Di sini coba saya ketik enable. Harusnya dia tidak langsung masuk, tapi terhalang oleh password. Di sini saya masukkan passwordnya class, baru bisa masuk. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.